Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Nurhanurawati MPD dan Ibu Widya Stuti SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika SMA. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Lintang Hapsari, dan yang kedua ada Asri Nur Octavia, dan yang ketiga ada Desta Amelia Sari, dan yang keempat ada Angelin Nelia Muklis, dan yang kelima ada saya sendiri yaitu Fadul Huda. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang matriks. Pengertian matrik, ordomatrik, dan notasi matrik. Pengertian matrik. Matrik adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Untuk bentuk matrik dapat dilihat seperti yang tertera dalam gambar, di mana matrik A yang anggotanya 12, 8, 7, 5, 14, dan 15 diletakkan di dalam kurung siku. Berdasarkan bentuk tersebut, dapat dilihat bahwa data yang terbentuk terdiri atas bilangan-bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom serta berbentuk segi 4. Untuk matrik yang berbentuk baris yaitu 12, 8, 7, 5, 14, dan 15. Sedangkan untuk bentuk matrik yang berbentuk kolom yaitu 12, 7, 14, dan 8, 5, dan 15. Selanjutnya yaitu ordomatriks. Baris adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar atau horizontal, sedangkan kolom adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak atau vertikal. Banyaknya elemen baris dan banyaknya elemen kolom dari suatu matriks disebut dengan ordomatriks. Jika banyak baris suatu matriks adalah M dan banyak kolom suatu matriks adalah N, maka matriks tersebut memiliki ordomatriks atau ukuran M kali N. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar di samping. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa 34, 56, 41 merupakan baris ke-1, 45, 36, 37 merupakan baris kedua, dan 51, 32, 46 merupakan baris ketiga. Sedangkan 34, 45, 51 merupakan kolom ke-1, 56, 36, 32 merupakan kolom kedua, dan 41, 37, 46 merupakan kolom ketiga. Pada gambar tersebut, banyak baris yaitu 3, banyak kolom yaitu 3. Maka ordomatriks atau M kali N sama dengan 3 kali 3. Selanjutnya yaitu notasi matriks. Susunan bilangan pada matriks biasanya diletakkan dalam tanda kurung atau kurung siku. Berikut adalah contoh dari matriks yang dapat kalian lihat pada layar. Kemudian, matriks diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan lain-lain. Sedangkan untuk entry-nya atau anggota dari matriks tersebut dinotasikan dengan huruf kecil seperti A kecil, B kecil, C kecil, dan lain-lain. Disesuaikan dengan nama matriksnya. Jadi, misalkan suatu matriks yaitu matriks A, maka entry pada matriks A tersebut dinotasikan dengan huruf A kecil. Pada umumnya, entry suatu matriks diberi tanda indeks, misalnya AIJ, yang berarti entry dari matriks A yang terletak pada baris I dan kolom J. Seperti pada contoh, yaitu ada suatu matriks B dengan entry, yaitu baris pertama 4 dan 3, sedangkan untuk baris kedua yaitu 7 dan 0. Entry-entry pada matriks B dapat dinyatakan dengan B11 yang berarti entry matriks B pada baris ke-1 dan kolom ke-1 yaitu sama dengan 4. Kemudian B12 yang berarti entry matriks B yang berada pada baris ke-1 dan kolom kedua yaitu sama dengan 3. Kemudian B21
yang berarti entry matriks B yang terletak pada baris kedua dan kolom pertama, yaitu sama dengan 7. Kemudian B22 yang berarti entry matriks B pada baris kedua dan juga kolom kedua, yaitu sama dengan 0. Sehingga matriks B dapat dinyatakan sebagai berikut. B 2 kali 2 sama dengan entry-nya yaitu baris pertama B11, B12, dan untuk baris kedua B21 dan B22. Secara induktif, entry matriks di atas atau maksudnya matriks B tadi dapat dibentuk menjadi seperti yang tertera pada layar, yaitu dengan AIJ sama dengan entry matriks pada baris ke I dan kolom ke J, dengan I-nya itu dapat diganti dengan 1, 2, 3 sampai M, yaitu M adalah banyaknya baris dari suatu matriks, dan J dapat diganti dengan 1, 2, 3 sampai N, yaitu N itu adalah banyaknya kolom pada suatu matriks. Dengan M kali N menyatakan ordo matriks A dengan M adalah banyak baris dan E adalah banyak kolom matriks A. Selanjutnya yaitu jenis-jenis matriks dan kesamaan matriks. Yang pertama yaitu matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang terdiri atas satu baris saja. Biasanya ordo matriks seperti ini adalah 1 kali N, dengan N banyaknya kolom pada matriks tersebut. Sebagai contoh yaitu matriks T 1 kali 2 yang anggotanya 4, 6, 4, 3 merupakan matriks baris berordo 1 kali 2. Contoh lainnya yaitu matriks T 1 kali 4 yang anggotanya 4, 6, 4, 3, 40, 37 yang merupakan matriks baris berordo 1 kali 4. Selanjutnya yang kedua yaitu matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri atas satu kolom saja. Matriks kolom berordo M kali 1 dengan M banyaknya baris pada matriks tersebut. Sebagai contoh yaitu matriks T 3 kali 1 yang anggotanya 4, 6, 4, 3, 40 yang merupakan matriks kolom berordo 3 kali 1. Contoh lainnya yaitu matriks T 4 kali 1 yang anggotanya 4, 6, 4, 3, 40, dan 37 yang merupakan matriks kolom berordo 4 kali 1. Nah, matriks kolom merupakan kebalikan dari matriks baris. Apabila matriks baris hanya terdiri atas satu baris saja atau vertikal, sedangkan matriks kolom terdiri atas satu kolom saja atau horizontal. Jadi jelaskan perbedaan antara matriks baris dan matriks kolom. Jangan sampai tertukar ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Matriks seperti ini memiliki ordo M kali N. Contohnya yaitu matriks T berordo 2 kali 3 yang anggotanya 4, 6, 4, 3, 22, 19, 14, 12 merupakan matriks persegi panjang yang berordo 2 kali 3. Contoh lainnya yaitu matriks T yang berordo 3 kali 2 yang anggotanya 4, 6, 4, 3, 22, 19, 14, 12 merupakan matriks persegi panjang berordo 3 kali 2. Selanjutnya yaitu yang keempat matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom yang sama. Matriks ini memiliki ordo N kali N. Sebagai contoh yaitu matriks T berordo 2 kali 2 yang anggotanya 4, 6, 4, 3, 19, 14. Matriks tersebut merupakan matriks persegi berordo 2 kali 2. Selanjutnya tinjaulah matriks persegi berordo 4 kali 4 di bawah ini. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa diagonal utama suatu matriks adalah semua entry matriks yang terletak pada garis diagonal dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah. Dan diagonal samping matriks adalah semua entry matriks yang terletak pada garis diagonal dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas. Selanjutnya yaitu yang kelima, matriks segitiga. Matriks segitiga merupakan suatu matriks persegi berordo N kali N dengan entry-entry matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya bernilai 0.
Perhatikan matriks F dan juga matriks G. Matriks persegi yang berpola seperti matriks F atau G disebut matriks segitiga. Selanjutnya yaitu yang keenam adalah matriks diagonal. Matriks diagonal merupakan matriks persegi dengan pola semua entry-nya bernilai 0 kecuali entry diagonal utama tidak semua 0. Perhatikan matriks A dan B berikut. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, matriks identitas. Mari kita cermati kembali matriks persegi dengan pola seperti matriks berikut ini. Matriks I berordo 2 kali 2, anggotanya 1, 0, 0, 1. Dan matriks I berordo 3 kali 3 yang anggotanya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Nah, mari kita cermati pula susunan angka 1 dan 0 pada kedua matriks persegi di atas. Jika pola tersebut terdapat suatu matriks persegi, yaitu semua entry diagonal utama, semua bernilai positif 1, disebut matriks identitas. Matriks identitas dinotasikan sebagai I berordo n kali n. Selanjutnya yang ke-8 yaitu matriks 0. Matriks 0 jika entry suatu matriks semuanya bernilai 0. Perhatikan matriks-matriks di bawah berikut. Selanjutnya yaitu kesamaan matriks. Matriks A dan matriks B dikatakan sama atau A sama dengan B jika dan hanya jika 1. Ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. 2. Setiap entry yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. AIJ sama dengan BIJ untuk semua I dan J. Konsep kesamaan matriks. Matriks yang beranggotakan A, B, C, D, E, F, G, H, I sama dengan matriks yang beranggotakan P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Bila dua matriks di atas dinyatakan sama, maka berlaku A sama dengan P, B sama dengan Q, C sama dengan R, D sama dengan S, E sama dengan T, F sama dengan U, G sama dengan V, H sama dengan W, dan I sama dengan X. Perhatikan matriks berikut. A, matriks 3, 5, 7, 9 sama dengan matriks 3, 5, 7, 9. Matriks B, 3, 4 ditambah 1, 7, 9 sama dengan matriks akar 9, 5, 7, 3 kuadrat. Dari kedua contoh di atas tampak bahwa entry-entry seletak dari kedua matriks yang berordo sama mempunyai nilai yang sama. Maka kedua matriks pada contoh A dan B dikatakan sama. Selanjutnya contoh soal. Diketahui matriks P beranggotakan 6, 10, 9, 3 dan Q beranggotakan 6, akar 100, akar 81, 3. Pertanyaannya, apakah matriks P dan Q adalah matriks yang sama? Untuk penyelesaiannya yaitu 6 sama dengan 6, 10 sama dengan akar 10, 9 sama dengan akar 81, 3 sama dengan 3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa matriks P dan Q adalah matriks yang sama. Mengapa demikian? Karena entry-entry seletak dari matriks P dan Q yang berordo sama mempunyai nilai yang sama. Maka matriks P dan Q adalah matriks yang sama. Selanjutnya, operasi matriks. Ada beberapa operasi-operasi matriks yaitu yang pertama, operasi penjumlahan matriks. Operasi penjumlahan pada matriks hanya bisa dilakukan apabila matriks-matriksnya mempunyai ordo yang sama. Misalkan, A dan B adalah matriks-matriks berordo M kali N dengan entry-entry AIJ dan BIJ. Matriks C adalah jumlah matriks A dan matriks B ditulis C sama dengan A plus B. Matriks C juga berordo M kali N dengan entry-entry ditentukan oleh CIJ sama dengan AIJ plus BIJ untuk semua I dan J. Cara penjumlahan matriks yaitu A plus B sama dengan matriks 2 kali 2 dengan entry-entry-nya A, B, C, D ditambah matriks 2 kali 2 dengan entry-entry-nya E, F, G, H sama dengan matriks 2 kali 2 dengan entry-entry-nya A plus E, B plus F, C plus G, dan D plus H. Berikut merupakan contoh soalnya.
Jika diketahui P matriks 2 kali 3 dengan entry-entrynya X, 2, 4, 1, X min 7, 5, Q sama dengan matriks 2 kali 3 dengan entry-entrynya 2, 2, 8, 1, Y, 1, dan P plus Q matriks 2 kali 3 dengan entry-entrynya 12, 4, 12, 2, 3, 6. Tentukan nilai X dan Y. Untuk penyelesaiannya, jika dimisalkan R sama dengan P plus Q, maka hasil jumlah matriks P dan Q adalah R, sama dengan matriks 2 kali 3 dengan entry-entrynya 12, 4, 12, 2, 3, 6. Sementara P plus Q merupakan matriks 2 kali 3 dengan entry-entrynya X plus 2, 2 plus 2, 4 plus 8, 1 plus 1, X min 7 plus Y, 5 plus 1. Berdasarkan sifat kesamaan dua matriks, maka diperoleh matriks 2 kali 3 dengan entry-entrynya X plus 2, 2 plus 2, 4 plus 8, 1 plus 1, X min 7 plus Y, 5 plus 1 sama dengan matriks 2 kali 3 dengan entry-entrynya 12, 4, 12, 2, 3, 6. X plus 2 sama dengan 12, maka X sama dengan 10. X min 7 plus Y sama dengan 3, maka X min 7 plus Y sama dengan 3 atau Y sama dengan 0. Maka diperoleh nilai X sama dengan 10 dan Y sama dengan 0. Operasi yang kedua yaitu operasi pengurangan matriks. Operasi pengurangan pada matriks hanya bisa dilakukan apabila matriks-matriks mempunyai ordo yang sama. Misalkan A dan B adalah matriks berordo M kali N, pengurangan matriks A dan dengan matriks B didefinisikan sebagai jumlah antara matriks A dengan matriks min B, di mana matriks min B adalah lawan dari matriks B. Dapat ditulis A min B sama dengan C, dengan matriks C juga berordo M kali N dengan entry-entry ditentukan oleh CIJ sama dengan AIJ min BIJ untuk semua I dan J. Cara pengurangan matriks yaitu A kurang B sama dengan matriks 2 kali 2 dengan entry-entrynya A, B, C, D dikurang matriks 2 kali 2 dengan entry-entrynya E, F, G, H sama dengan matriks 2 kali 2 dengan entry-entrynya A min E, B min F, C min G, D min H. Berikut merupakan contoh soalnya. Jika K matriks 3 kali 1 dengan entry-entrynya negatif 2, 3, 5 dan L matriks 3 kali 1 dengan entry-entrynya 9, 7, 5, maka K min L adalah, untuk penyelesaiannya, K min L sama dengan matriks 3 kali 1 dengan entry-entrynya negatif 2, 3, 5 dikurang matriks 3 kali 1 dengan entry-entrynya 9, 7, 5 sama dengan matriks 3 kali 1 dengan entry-entrynya negatif 2 dikurang 9, 3 dikurang 7, 5 dikurang 5 sama dengan matriks 3 kali 1 dengan entry-entrynya negatif 11, negatif 4, 0. Operasi perkalian skalar pada matriks. Dalam aljabar matriks, bilangan real K sering disebut sebagai bilangan skalar. Oleh karena itu, perkalian real terhadap matriks juga disebut sebagai perkalian skalar. Secara umum, perkalian skalar dengan matriks dirumuskan sebagai berikut. Misalkan A adalah suatu matriks berordo M kali N dengan entry-entry A, I, J, dan K adalah suatu bilangan real. Matriks C adalah hasil perkalian dari bilangan real K terhadap matriks A, dinotasikan C sama dengan K dikali A. Bila matriks C berordo M kali N dengan entry-entry ditentukan oleh CIJ sama dengan K dikali AIJ untuk semua I dan J. Berikut merupakan contoh soalnya. Jika L merupakan matriks 3 kali 3 dengan entry-entrynya 12, 30, 15, 0, 2, 4, 18, 3, negatif 3, negatif 12, maka sepertiga L adalah, untuk penyelesaiannya sama dengan 1/3 L sama dengan matriks 3 kali 3 dengan entry-entrynya 12, 30, 15, 0, 2, 4, 18, 3, negatif 3, negatif 12,
sama dengan matriks 3 kali 3 dengan entry-entrynya sepertiga dikali 12, sepertiga dikali 30, sepertiga dikali 15, sepertiga dikali 0, sepertiga dikali 24, sepertiga dikali 18, sepertiga dikali 3, sepertiga dikali negatif 3, sepertiga dikali negatif 12, sama dengan matriks 3 kali 3 dengan entry-entrynya 4, 10, 5, 0, 8, 6, 1, negatif 1, negatif 4. Selanjutnya, operasi yang keempat yaitu operasi perkalian dua matriks. Perhatikan kartu domino berikut. Agar selembar kartu domino dapat dipasangkan dengan kartu domino yang lain, jumlah mata bagian kanan kartu tersebut harus sama dengan jumlah mata dadu bagian kiri kartu pasangan. Prinsip pemasangan kartu domino ini dapat kita gunakan untuk memahami syarat-syarat perkalian dua matriks, yaitu sebuah matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Cara perkalian dua matriks yaitu A kali B sama dengan matriks 2 kali 2 dengan entry-entrynya A, B, C, D dikali matriks 2 kali 2 dengan entry-entrynya K, L, M, N sama dengan matriks 2 kali 2 dengan entry-entrynya AK plus BM, AL plus BN, CK plus DM, CL plus DN. Berikut merupakan contoh soalnya. Misalkan A merupakan matriks 2 kali 2 dengan entry-entrynya 2, 4, 3, 6. Matriks B, matriks 2 kali 2 dengan entry-entrynya 6, 2, 3, 1. Hitung A kali B. Penyelesaian A kali B sama dengan matriks 2 kali 2 dengan entry-entrynya 2, 4, 3, 6 dikali matriks 2 kali 2 dengan entry-entrynya 6, 2, 3, 1 sama dengan matriks 2 kali 2 dengan entry-entrynya 2 kali 6 ditambah 4 kali 3, 2 kali 2 ditambah 4 kali 1, 3 kali 6 ditambah 6 kali 3, 3 kali 2 ditambah 6 kali 1 sama dengan matriks 2 kali 2 dengan entry-entrynya 24, 8, 36, 12. Dan yang kelima yaitu transpos matriks. Transpos dari matriks A berordo M kali N adalah matriks yang diperoleh dari matriks A dengan menukar entry baris dengan entry kolomnya dan sebaliknya, sehingga berordo N kali M. Notasi transpos matriks yaitu A M kali N sama dengan A transpos N kali M. Contohnya, jika A matriks 2 kali 2 dengan entry-entrynya 4, 8, 3, 2, maka A transpos matriks 2 kali 2 dengan entry-entrynya 4, 3, 8, 2. Jika B matriks 3 kali 3 dengan entry-entrynya 10, 20, 14, 6, 2, 3, negatif 2, 1, 5, maka B transposnya adalah matriks 3 kali 3 dengan entry-entrynya 10, 6, negatif 2, 20, 21, 14, 3, 5. Selanjutnya adalah determinan matriks. Yang pertama, determinan matriks berordo 2 kali 2. Jadi, apabila ada suatu matriks A berordo 2 kali 2, misalnya yaitu A sama dengan entry baris pertamanya A11 dan A12, sedangkan entry baris keduanya A21 dan A22, maka determinan matriks tersebut adalah det A sama dengan A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21. Untuk notasi dari determinan itu sendiri dapat dilihat pada layar. Sekarang contoh. Siti dan teman-temannya makan di kantin sekolah. Mereka memesan 3 ayam penyet dan 2 gelas es jeruk di kantin sekolahnya. Tak lama kemudian, Benny dan teman-temannya datang memesan 5 porsi ayam penyet dan 3 gelas es jeruk. Siti menantang Amir menentukan harga 1 porsi ayam penyet dan harga es jeruk per gelasnya. Jika Siti harus membayar 70.000 dan Benny harus membayar 115.000 untuk semua pesanannya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama
kita dapat memisalkan harga ayam penyet per porsinya itu dengan X dan harga es jeruk per gelasnya itu dengan Y. Sehingga dari contoh soal yang berbentuk ilustrasi tersebut, jika kita buat model matematikanya yang berbentuk sistem persamaan linier, yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 70.000, dan 5X ditambah 3Y sama dengan 115.000. Kemudian dari sistem persamaan linier tersebut dapat kita buat bentuk matriksnya, yaitu matriks dengan entry baris pertama 3 dan 2, sedangkan entry baris kedua yaitu 5 dan 3, dikali dengan matriks kolom dengan entry baris pertama X dan entry baris kedua Y sama dengan matriks kolom dengan entry baris pertama 70.000 dan entry baris kedua 115.000. Jika kita ingat kembali bentuk umum persamaan linier, yaitu A1X ditambah B1Y sama dengan C1 dan A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Jika bentuk umum persamaan liniernya seperti hal yang telah disebutkan tadi, maka bentuk matriksnya akan menjadi matriks dengan entry baris pertama A1 dan B1, sedangkan entry baris keduanya A2 dan B2, dikali matriks kolom dengan entry baris pertamanya X dan entry baris keduanya Y sama dengan matriks kolom dengan entry baris pertama C1 dan entry baris kedua C2. Kemudian nilai X dan Y-nya dapat kita cari dengan menggunakan determinan, yaitu X sama dengan determinan dari matriks yang entry baris pertamanya C1 dan B1, sedangkan untuk entry baris keduanya yaitu C2 dan B2 dibagi dengan determinan matriks yang entry baris pertamanya yaitu A1 dan B1, sedangkan entry baris keduanya yaitu A2 dan B2. Sedangkan untuk Y-nya dapat kita cari juga dengan determinan, yaitu Y sama dengan determinan dari matriks yang entry baris pertamanya yaitu A1 dan C1, sedangkan entry baris keduanya yaitu A2 dan C2 dibagi dengan determinan matriks yang entry baris pertamanya yaitu A1 dan B1, sedangkan entry baris keduanya yaitu A2 dan B2. Jika kita perhatikan, untuk mencari X ini, kita menggunakan determinan dari matriks koefisien, yaitu matriks yang entry-nya itu baris pertamanya A1 dan B1, sedangkan baris keduanya yaitu A2 dan B2, yang bagian koefisien X-nya kita ganti dengan konstanta. Jadi ini ya, bagian X di sini kan diganti dengan C1 dan C2 ini. Begitu pula dengan matriks yang digunakan untuk mencari Y. Jadi bagian Y-nya, bagian koefisien Y-nya ini kita ganti dengan konstanta, yaitu C1 dan C2. Kemudian baru determinan dari matriks-matriks tersebut dibagi dengan determinan dari matriks koefisien. Kemudian jika merujuk pada soal, maka untuk mencari nilai X-nya dapat kita substitusikan nilai-nilainya, yaitu untuk mencari X, yaitu dari determinan matriks yang entry baris pertamanya yaitu 70.000 dan 2, sedangkan entry baris keduanya yaitu 115.000 dan 3 dibagi dengan determinan matriks yang entry baris pertamanya 3 dan 2, sedangkan entry baris keduanya yaitu 5 dan 3. Kemudian sehingga didapat determinannya
yaitu 70.000 dikali 3 dikurang 115.000 dikali 2, kemudian baru dibagi 3 kali 3 dikurang 5 dikali 2, sehingga didapat negatif 20.000 per negatif 1, sehingga didapat 20.000. Jadi nilai X-nya itu didapat 20.000. Sama halnya dengan Y, kita substitusikan nilai-nilainya ke dalam rumus tadi, sehingga didapat Y-nya itu sama dengan determinan dari matriks yang entry baris pertamanya 3 dan 70.000, sedangkan entry baris keduanya yaitu 5 dan 115.000, dibagi dengan determinan matriks yang entry baris pertamanya 3 dan 2, sedangkan entry baris keduanya yaitu 5 dan 3. Sehingga didapat 115.000 dikali 3 dikurang 70.000 dikali 5, kemudian dibagi 3 kali 3 dikurang 5 kali 2, sehingga didapat negatif 5.000 per negatif 1, sehingga dapatlah nilai Y-nya yaitu sama dengan 5.000. Jadi didapat harga ayam penyet per porsinya adalah 20.000 dan harga es jeruk per gelasnya adalah 5.000. Selanjutnya yaitu determinan matriks yang berordo 3 kali 2. 3 kali 3. Salah satu cara untuk mencari determinan matriks 3 kali 3 itu dengan metode Sarus. Adapun metode Sarus tersebut adalah sebagai berikut. Misalkan ada suatu matriks nih berordo 3 kali 3, yaitu matriks B sama dengan entry baris pertamanya B11, B12, dan B13, entry baris keduanya B21, B22, dan B23, sedangkan entry baris ketiganya B31, B32, dan B33. Untuk mencari determinan dengan cara Sarus, kita dapat mengeluarkan dua kolom pertama pada matriks B, yaitu kolom pertama dan kedua, sehingga matriks tersebut menjadi seperti yang tertera pada layar ini, yaitu determinan B sama dengan B11, entry matriks baris pertamanya B11, B12, B13, kemudian yang kita pindahkan tadi dua kolom pertama yaitu B11 dan B12, kemudian entry baris keduanya yaitu B21, B22, B23, dan dua kolom yang kita pindahkan tadi yaitu B21 dan B22, sedangkan entry matriks baris ketiganya yaitu B31, B32, B33, dan entry kolom yang kita pindahkan tadi yaitu B31 dan B32. Kemudian kita kalikan entry-entry pada matriks B dengan mengikuti panah seperti yang tertera pada layar di bawah ini. Dapat kalian lihat ya bagaimana untuk mengalikannya, sehingga didapat determinan B itu sama dengan B11 dikali B22 dikali B33 ditambah B12 dikali B23 dikali B31 dan seterusnya. Dapat kalian lihat pada layar ya. Sekarang kita memasuki contoh. Contohnya, agen perjalanan Sumatra Holidays menawarkan paket perjalanan ke Danau Toba, yaitu menginap di Ina Parapat Hotel, transportasi ke tiap tempat wisata, dan makanan di Singgalang Restoran. Paket perjalanan yang ditawarkan yaitu paket 1 yang terdiri dari 4 malam menginap, 3 malam wisata, dan 5 kali makan dengan biaya 2.030.000. Sedangkan untuk paket kedua yaitu 3 malam menginap, 4 tempat wisata, dan 7 kali makan dengan biaya 1.790.000. Sedangkan untuk paket ketiganya yaitu 5 malam menginap, 5 tempat wisata, dan 4 kali makan dengan biayanya 2.500.000. Berapakah biaya sewa hotel tiap malam, transportasi, dan biaya makannya? Dapat kita lihat untuk memudahkan
Ya, jadi dari ilustrasi tersebut dapat kita buat bentuk tabelnya seperti yang tertera pada layar berikut. Kemudian untuk penyelesaiannya, yang pertama dapat kita misalkan biaya sewa hotelnya itu dengan X, biaya untuk transportasinya itu dengan Y, dan biaya untuk makannya itu sama dengan Z. Maka persamaannya dari ilustrasi tadi menjadi 4X ditambah 3Y ditambah 5Z sama dengan 2.030.000. Kemudian yang kedua, 3X ditambah 4Y ditambah 7Z sama dengan 1.790.000. Dan yang ketiga, 5X ditambah 5Y ditambah 4Z sama dengan 2.500.000. Kemudian dari sistem persamaan tersebut, jika kita buat bentuk matriksnya, yaitu menjadi matriks dengan entry baris pertamanya 4, 3, dan 5, entry baris keduanya 3, 4, dan 7, dan entry baris ketiganya 5, 5, dan 4. Dikali matriks kolom yang entry baris pertamanya X, entry baris keduanya Y, dan entry baris ketiganya Z, sama dengan matriks kolom yang entry baris pertamanya 2.030.000, entry baris keduanya yaitu 1.790.000, dan entry baris ketiganya yaitu 2.500.000. Kemudian nilai X, Y, dan Z-nya dapat kita cari dengan menggunakan determinan juga. Kemudian dapat kita ketahui bahwa determinan matriks koefisiennya itu yaitu misalkan ya, nama matriksnya kita misalkan dengan matriks A, yaitu A sama dengan matriks yang entry baris pertamanya 4, 3, dan 5, entry baris keduanya 3, 4, dan 7, dan entry baris ketiganya 5, 5, dan 4. Sehingga determinan A dapat kita cari dengan menggunakan sarus, yang berarti kita memindahkan dua kolom pertamanya, yaitu kolom pertama dan kedua, seperti yang tertera pada layar ini, determinan A ini. Dan dengan cara mengalihkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka didapatlah determinan A-nya, yaitu sama dengan 4 kali 4 dikali 4 ditambah 3 dikali 7 dikali 5, dan seterusnya sama dengan negatif 32. Kemudian sama halnya pada matriks yang berordo 2 kali 2 tadi, untuk mencari X-nya dapat kita cari dengan matriks koefisien yang untuk mencari X-nya dapat kita cari dengan matriks koefisien yang koefisien pada bagian X-nya itu kita ganti dengan konstanta, kemudian kita cari determinannya dan dibagi dengan determinan matriks koefisien. Seperti yang tertera pada layar ini, dapat kalian lihat ya. Kemudian sama dengan cara sarus untuk mencari determinannya, maka didapatlah hasilnya dari determinannya, yaitu negatif 12.800.000 dibagi negatif 32, sehingga didapat nilai X-nya sama dengan 400.000. Sama halnya dengan yang Y, untuk mencari Y, jadi koefisien, jadi dari matriks koefisien yang koefisien Y-nya kita ganti dengan konstanta, kemudian kita cari determinannya, kemudian dibagi dengan determinan matriks koefisien seperti yang tertera pada layar ini, sehingga akan didapat negatif 1.920.000 dibagi negatif 32, sehingga didapat nilai Y-nya yaitu 60.000. Sama halnya dengan X dan Y, dengan Z juga dapat dicari dengan yang pertama matriks koefisien yang koefisien Z-nya kita ganti dengan konstanta, kemudian kita cari determinannya, kemudian dibagi dengan determinan matriks koefisien. Dengan cara untuk mencari determinan dengan cara sarus yang telah dijelaskan sebelumnya, maka akan didapat yaitu negatif 1.600.000 dibagi negatif 32 sama dengan 50, sehingga didapat nilai Z-nya yaitu 50.000.
Jadi, telah kita dapat bahwa biaya sewa hotel per malamnya itu adalah 400.000, biaya transportasinya itu adalah 60.000, dan biaya makannya itu adalah 50.000. Kemudian yang ketiga, kita ada sifat-sifat dari determinan. Misalkan, yang pertama sifat-sifatnya, misalkan matriks A dan B yang berordo M kali M dengan M adalah anggota bilangan asli, maka jika determinan A itu sama dengan det A seperti yang tertera pada layar ini, dan determinan B itu sama dengan det B seperti yang tertera pada layar ini, maka determinan dari matriks A dikali B itu sama halnya dengan determinan matriks A dikali determinan matriks B. Kemudian, sifat yang kedua, misalkan ada matriks A dan B yang berordo M kali M dengan M anggota bilang asli, maka jika determinan A-nya itu sama dengan det A seperti yang tertera pada layar ini, dan determinan A transposnya itu sama dengan det A transpose seperti yang tertera pada layar ini, maka determinan A itu akan sama dengan determinan A transpose. Kemudian sifat yang ketiga, misalkan matriks A dan B berordo M kali M dengan M anggota bilangan asli, jika determinan A itu det A seperti ini yang tertera pada layar, dan determinan dari A inverse itu determinan det A inverse seperti yang tertera pada layar ini, maka determinan A inverse itu akan sama dengan 1 per determinan A. Inverse matrik. Inverse matrik A adalah sebuah matrik baru yang merupakan kebalikan dari matrik A, dan apabila dikalikan antara matrik A dengan kebalikannya akan menghasilkan matrik identitas. Inverse matrik A dinotasikan dengan A pangkat negatif 1. Inverse dari matrik A yang mempunyai ordo 2x2 yaitu misal matrik A yang anggotanya A, B, C, D, maka inverse matrik A dapat dihitung dengan menggunakan rumus 1 dibagi determinan matrik A dikalikan dengan matrik yang anggotanya D, negatif B, negatif C, A, di mana determinan matrik A dapat dihitung dengan mengalikan AD dikurangi BC. Inverse dari matrik A yang mempunyai ordo 3x3 yaitu misalkan matrik A yang anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka inverse dari matrik A dapat dihitung dengan menggunakan rumus 1 dibagi determinan A dikali dengan adjoin A. Adjoin matrik A adalah transpos dari matrik A yang elemen-elemennya merupakan kofaktor dari elemen anggota matrik A. Contoh inverse matrik berordo 2x2. Misalkan X merupakan harga ayam penyet per porsi, Y sama dengan harga es jeruk per gelas. Sistem persamaan linearnya yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 70.000 dan 5X ditambah 3Y sama dengan 115.000. Tentukan nilai X dan Y dengan menggunakan inverse matrik. Penyelesaiannya yaitu sistem persamaan linearnya diubah ke dalam bentuk matrik. Dimisalkan matrik A anggotanya adalah 3, 2, 5, 3 atau koefisien dari sistem persamaan linearnya. Matrik X yaitu anggotanya adalah X dan Y, di mana merupakan variabel dari sistem persamaan linearnya. Dan matrik B anggotanya adalah 70.000 dan 115.000 yang merupakan konstanta dari sistem persamaan linearnya. Maka matrik A dikali dengan matrik X sama dengan matrik B. Karena yang ditanyakan adalah nilai X dan Y atau matrik X, maka matrik X sama dengan inverse matrik A dikalikan dengan matrik B. Karena matrik A adalah matrik non-singular atau matrik yang determinannya tidak sama dengan 0, maka matrik A mempunyai kebalikan atau inverse. Sebelumnya mohon maaf karena di sini terjadi kurang pengetikan. Oleh karena itu, akan kita coba menentukan nilai X dan Y dengan menggunakan metode inverse sebagai berikut.
matrik X sama dengan inverse matrik A dikalikan dengan matrik B. Maka inverse matrik A dapat dihitung dengan menggunakan rumus 1 dibagi determinan matrik A dikalikan dengan matrik yang anggotanya D, negatif B, negatif C, A sama dengan 1 dibagi AD dikurangi BC dikalikan dengan matrik yang anggotanya D, negatif B, negatif C, A sama dengan 1 dibagi 3 dikali 3 dikurangi 2 dikali 5. Kemudian untuk D, negatif B, negatif C, dan A kita masukkan nilai-nilainya. Maka menjadi 1 dibagi negatif 1 dikalikan dengan matrik 3, negatif 2, negatif 5, 3. Maka hasilnya adalah negatif 3, 2, 5, negatif 3 yang merupakan inverse dari matrik A. Selanjutnya yaitu kita akan menentukan nilai dari X dan Y-nya. Matrik yang anggotanya X, Y sama dengan inverse matrik A dikalikan dengan matrik B, yaitu anggotanya 70.000 dan 115.000. Sama dengan kita masukkan nilai inverse dari matrik A-nya yaitu negatif 3, 2, 5, negatif 3 dikalikan dengan matrik yang anggotanya 70.000 dan 115.000. Sama dengan di sini kita melakukan operasi perhitungan yaitu negatif 3 dikali 70.000 ditambah 2 dikali 115.000. Kemudian untuk baris keduanya yaitu 5 dikali 70.000 ditambah negatif 3 dikali 115.000. Sama dengan hasilnya yaitu negatif 210.000 ditambah 230.000. Untuk baris yang keduanya yaitu 350.000 ditambah negatif 345.000, maka hasilnya menjadi 20.000 dan 5.000, sehingga nilai dari X adalah 20.000 dan Y adalah 5.000. Dengan demikian, jawaban untuk permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan metode atau cara inverse. Untuk mencari inverse matrik yang berordo 3x3, kalian bisa mencobanya secara mandiri ya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat inverse matrik. Yang pertama, misalkan matrik A berordo n kali n dengan n anggota himpunan bilangan asli dan determinan matrik A tidak sama dengan 0. Jika inverse matrik A adalah inverse dari A, maka inverse matrik A dipangkatkan negatif 1 sama dengan matrik A. Yang kedua, misalkan matrik A dan B berordo n kali n dengan n anggota himpunan bilangan asli dan determinan matrik A dan B tidak sama dengan 0. Jika inverse matrik A dan inverse matrik B adalah inverse dari matrik A dan B, maka matrik A dikali matrik B dipangkatkan negatif 1 sama dengan inverse matrik B dikali inverse matrik A. Baik, materi berikutnya yaitu adalah penerapan matriks. Fungsi matriks dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, matriks banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika, misalnya dalam menemukan solusi masalah persamaan linear. Transformasi linear yakni bentuk umum dari fungsi linear, contohnya rotasi dalam 3 dimensi. Dan yang kedua, memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Dan yang ketiga, digunakan dalam memecahkan masalah operasi penyelidikan, misalnya masalah operasi penyelidikan, sumber-sumber minyak bumi, dan sebagainya. Dan yang keempat, dikaitkan dengan penggunaan program linear, analisis input-output, baik dalam ekonomi, statistik, maupun dalam bidang pendidikan, manajemen, kimia, dan bidang-bidang teknologi yang lainnya. Dan yang terakhir, untuk menghitung berbagai operasi matriks ternyata cukup mudah untuk dilakukan oleh guru, serta sangat efisien untuk waktu pengerjaan sebuah matriks. Dengan menggunakan fungsi matriks untuk menghitungnya dapat dilakukan hanya dengan beberapa menit saja, apalagi dengan menggunakan Microsoft Office Excel sebagai media pembelajaran. Cukup mudah dilaksanakan dan sangat efektif digunakan sebagai alat bantu untuk membuat soal-soal latihan interaktif. Selanjutnya,
Penerapan matriks dalam memecahkan masalah sistem persamaan linear. Cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan cara yang baru yaitu dengan menggunakan matriks. Meskipun cara ini akan sedikit rumit, namun cara ini akan sangat berguna untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan banyak variabel. Diketahui, sistem persamaan linear dengan dua variabel yaitu AX plus BY sama dengan C dan BX plus QY sama dengan R. Bentuk sistem persamaan linear dua variabel tersebut dapat ditulis dalam bentuk matriks seperti berikut, seperti yang tertera pada gambar tersebut. Berdasarkan sifat matriks invertible, maka variabel X dan Y dapat diketahui melalui cara berikut. Terlihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, penerapan matriks. Penerapan matriks di bidang ekonomi saat ini menggunakan matematika dalam analisis ekonomi semakin intensif digunakan. Matriks merupakan salah satu konsep matematika yang digunakan dalam bidang ekonomi. Salah satu perkembangan yang menarik dari penerapan aljabar matriks dalam bidang ekonomi adalah analisis masukan keluaran atau input-output analisis yang telah diperkenalkan dan dikembangkan pertama kali pada tahun 1936 oleh Wesley W. Leontief dari Harvard University. Analisis masukan keluaran merupakan suatu model matematika untuk menelaah struktur perekonomian yang saling mengait antar sektor atau kegiatan ekonomi. Model ini lazim diterapkan untuk dapat menganalisis sistem perekonomian secara makro, nasional ataupun regional. Dalam analisis input-output digunakan berbagai macam matriks. Matriks dasar yang diperlukan adalah matriks transaksi, matriks koefisien teknologi, matriks identitas dengan elemen bernilai 1 dan diagonal utama dan 0 pada elemen lainnya dengan ordo sama dengan matriks A. Yang keempat, matriks Leontief, dan yang terakhir adalah matriks Leontief inverse. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.